Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai lembaga yang menaungi mengenai karbon biru laut, di mana di sini kami menemukan lembaga yang bernama IPBC atau International Partnership for Blue Carbon yang diketuai oleh Australian Government Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water atau DCCEW, yang dimana di sini kami melakukan tugas mata kuliah dari karbon biru laut yang diampu oleh Pak Redo dan juga Pak Zia. Di sini terdapat anggota kelompok yaitu ada Nisrina Ramadhani, ada Diska, ada Surandi, ada Liza, ada Hafiz, ada Kris, ada Veve dan saya sendiri sebagai moderator. Kemudian ada Tati dan juga Cahya. Nah, di sini ada latar belakang yang dimana latar belakang ini akan disebutkan oleh Nisrina. Silahkan untuk Nisrina. Baik, untuk latar belakang, Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water di Australia ini berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Fokus utamanya terdapat pada ekosistem pesisir penyerap karbon seperti mangrove, lamun, dan rawa pasang surut. Lahirnya IPBC tahun 2015 di COP21 Paris sebagai wadah kolaborasi internasional dengan tujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan ekosistem karbon biru secara global. Kemudian untuk tujuan dan manfaat akan dibacakan oleh Adiska. Silakan untuk Adiska. Nah, untuk tujuan dan manfaat di sini, yang pertama kita akan bahas tujuan penulisan, di mana yang pertama mengetahui sejarah, visi, dan struktur lembaga International Partnership for Blue Carbon atau IPBC, kemudian mengetahui area fokus dan tujuan proyek dari IPBC, mengetahui mitra dari proyek International Partner for Blue Carbon, serta mengetahui implementasi dan jejak proyek dari IPBC-nya. Nah, untuk manfaat penulisan ini yaitu ada untuk memahami sejarah, visi, dan struktur lembaga IPBC, kemudian memahami area fokus dan tujuan proyek dari IPBC, memahami mitra dari proyek International Partner for Blue Carbon atau IPBC, kemudian memahami implementasi dan jejak proyek tersebut. Kembali ke Syarani. Oke, kemudian ada hasil dan pembahasan di mana untuk 3.1 sejarah, visi, dan struktur lembaga IPBC akan dibahas oleh Surandi. Silakan untuk Surandi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah, visi, dan struktur lembaga International Partnership for Blue Carbon atau disingkat IPBC. Lembaga ini dibentuk sebagai hasil dari konferensi pada pihak ke-21 pada COP21 di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change yang berlangsung pada tahun 2015 di Paris, Prancis. Dari konferensi inilah lahir berbagai inisiatif global untuk mengurangi perubahan iklim. Salah satunya melalui pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berperan penting dalam penyerapan karbon yang biasanya dikenal dengan istilah blue carbon. Hingga pada tahun 2023, IPBC telah memiliki lebih dari 50 mitra yang berasal dari berbagai negara, termasuk 18 negara pelopor aksi karbon biru laut. Hal ini menunjukkan semakin luasnya dukungan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim melalui konservasi ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa-rawa laut. Secara umum, IPBC merupakan kemitraan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, hingga organisasi antar pemerintah. Tujuannya sama, adalah untuk memperkuat penelitian ilmiah, membangun kolaborasi global, serta mendorong kebijakan berbasis sains dalam pengelolaan karbon biru laut. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Surandi, dan kemudian adalah penjelasan mengenai visi, misi, dampak, dan sasaran yang akan dijelaskan oleh Liza Gita Juliana. Silakan untuk Liza. Baik, terima kasih moderator. Di sini visinya itu adalah kemitraan ini adalah agar semua ekosistem karbon biru
pesisir global, yaitu Bakau, Rawa Pasang Surut, dan Lamun, dilindungi, dikelola secara berkelanjutan atau dipulihkan. Kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi keanekaragaman hayati, ekonomi laut, dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Untuk misinya itu untuk menyediakan forum terbuka bagi lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan berbagai lembaga penelitian untuk terhubung, berbagi, dan berkolaborasi guna membangun solusi, mengambil tindakan, dan mendapatkan manfaat dari pengalaman dan keahlian komunitas global. Kemudian untuk dampaknya diharapkan dari kemitraan agar semua negara dengan ekosistem karbon biru telah menetapkan kebijakan untuk konservasi ekosistem karbon biru jangka panjang dan menerapkan rencana pengelolaan atau proyek restorasi. Untuk sasarannya itu sendiri, untuk mencapai dampak kemitraan, kegiatan kemitraan diarahkan untuk berkontribusi pada 3 tujuan. Tujuannya itu sendiri yaitu meningkatkannya komitmen internasional untuk melindungi ekosistem karbon biru pesisir. Yang kedua, peningkatan kebijakan nasional untuk melestarikan, melindungi, dan memulihkan ekosistem karbon biru pesisir. Dan tujuan yang terakhir itu mempercepat implementasi kegiatan konservasi, perlindungan, dan restorasi karbon biru di lapangan. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian adalah pembahasan mengenai 5 struktur kelompok dari koordinasi IPBC ini yang akan dibahas oleh Hafiz. Silakan untuk Hafiz. Baik, terima kasih. 5 struktur kelompok koordinasi. Yang pertama ada Australia, koordinator. Yang kedua Conservation International. Yang ketiga Center for International Forestry Research. Yang keempat Great Arendal. Yang kelima Secretariat for the Pacific Regional Environment Program. Tugas untuk mengurus lembaga IPBC atau International Partnership Blue Carbon. Terima kasih. Kemudian ada area fokus dan tujuan proyek yang akan dibahas oleh Chris. Silahkan untuk Chris membahasnya. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini ada 3.2 yaitu area fokus dan juga tujuan proyek. Yang pertama itu adalah area fokus, yang dimana fokus pada blue carbon sendiri yaitu mangrove, lamun, dan juga rawa pasang surut. Kedua itu ada menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir penyerap karbon. Kemudian ada yang terakhir yaitu kerjasama lintas negara untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan juga kebijakan. Kemudian ada pun tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama mengintegrasikan blue carbon ke dalam kebijakan nasional dan juga strategi iklim atau NDC. Kemudian kedua yaitu mendorong aksi nyata, perlindungan, pemulihan, dan juga pengelolaan ekosistem. Kemudian yang ketiga yaitu perkuat pendanaan dan juga investasi untuk proyek berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu tingkatkan manfaat ekonomi masyarakat pesisir. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Chris. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan 3.3 yaitu mengenai mitra proyek yang akan dijelaskan oleh VV. Silahkan untuk VV. Di sini mitra proyek sendiri ada 2. Yang pertama ciri utama mitra dan yang kedua jenis mitra. Untuk ciri utama mitra sendiri memiliki kemampuan dan komitmen dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem karbon biru. Yang kedua berkontribusi melalui pengetahuan, riset, kebijakan, dan kegiatan lapangan atau bukan pendanaan. Dan yang ketiga berpartisipasi aktif dalam lokakarya, diskusi kebijakan, serta kolaborasi internasional. Nah, untuk jenis mitra tersendiri ada pemerintahan atau government seperti Australia, Costa Rica, Fiji, Prancis, Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya ada organisasi atau non-pemerintahan seperti WWF, Nature Konservasi atau CNC, Blue Ventures, dan lain-lain. Selanjutnya ada organisasi riset seperti CIFOR, CSIRO, Blue Carbon Lab, Windrock International, Seoul National University. Dan yang terakhir ada organisasi antar pemerintahan seperti IOC, UNESCO, IUCN, SPRED, Ramsar, dan The Commonwealth Blue Charter.
telah dijelaskan oleh VV tadi, yang dimana ada government, ada non-government organization, research organization, dan intergovernment. Nah, kemudian ada pembahasan mengenai implementasi dan jejak dari IPBC yang akan dijelaskan oleh Tati. Silakan untuk Tati menjelaskan. Oke, baik. Jadi di sini terdapat implementasi dan jejak, yang dimana implementasi International Partnership for Blue Carbon atau IPBC ini dilakukan melalui kerjasama antar negara, lembaga penelitian, dan juga organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan serta pemulihan ekosistem pesisir penyerap karbon seperti mangrove dan lamun. Program ini tidak hanya membangun koordinasi global, tetapi juga memperkuat kapasitas teknis, pengembangan metodologi, serta penerapan kebijakan nasional berbasis ilmu pengetahuan. IPBC ini juga telah menghasilkan berbagai kegiatan nyata di lapangan, termasuk pelatihan, proyek restorasi, dan penyusunan kebijakan adaptif di negara-negara anggotanya, khususnya Indonesia. Dan terdapat 4 bentuk implementasi dan jejak. Yang pertama ada kerjasama, yang dimana kerjasama ini penguatan bentuk kerjasama dalam internasional terhadap konservasi ekosistem karbon biru. Lalu ada yang kedua ada pelatihan teknis seperti Blue Carbon Accounting Training di Indonesia pada tahun 2023. Yang ketiga ada strategi, yaitu integrasi ekosistem mangrove dan lamun ke dalam strategi NDC nasional. Dan yang terakhir ada dukungan, yang dimana dukungan IPBC terhadap pendanaan dan kebijakan restorasi pesisir berkelanjutan. Oke. Kemudian ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini akan dibacakan oleh Cahya. Silahkan untuk Cahya. Oke, jadi kesimpulan pada kali ini, secara keseluruhan IPBC berperan penting dalam membangun kolaborasi global untuk menjaga ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami melalui kerjasama lintas sektor dan penguatan kebijakan berbasis ilmiah. IPBC mampu meningkatkan efektivitas mitigasi perubahan iklim serta mendorong keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat pesisir di berbagai negara anggota. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi untuk IPBC ini merupakan suatu lembaga internasional yang dimana diketuai atau dikoordinasi oleh Australia Government atau pemerintah Australia. Nah, selain dari IPBC ini terdapat lembaga-lembaga lainnya yang dibahas oleh kelompok-kelompok lain. Namun, mungkin sekian dari kelompok kami untuk membahas mengenai IPBC yang membahas mengenai blue carbon. Nah, di sini saya sebagai moderator ingin meminta maaf apabila anggota dan saya sendiri terdapat salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.